Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ustaz, ada yang ulang tahun nih tapi bukan manusia. Jadi sapi kurban yang menjadi pilihan Presiden Joko Widodo berulang tahun yang keempat. Hal ini pun dirayakan pemiliknya dengan menggelar acara syukuran dengan nasi tumpeng. Dipimpin oleh imam desa, si Bolot, sapi kurban seberat 1 ton lebih ini merayakan ulang tahunnya yang keempat. Acara syukuran ini digelar oleh sang pemilik sebagai bentuk syukur dan rasa bahagia karena Bolot menjadi sapi kurban pilihan Presiden Joko Widodo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saya bersyukur karena sapi yang saya piara bisa diambil orang nomor 1 di Indonesia. Intinya syukuran. Karena saya merasa bangga. Sapi yang dibanderol dengan harga 80 juta rupiah ini rencananya akan dibawa ke desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sementara di Ciamis, jelang Idul Adha, hasil sidak petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, masih ditemukan sebanyak 1.600 ekor sapi yang belum cukup umur atau tidak direkomendasikan untuk disembelih pada Lebaran Haji nanti. Warga diimbau untuk lebih teliti dalam membeli sapi. Sapi yang layak kurban telah diberi tanda oleh petugas. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, tidak terasa kita sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua tetap khusyuk untuk memperingati Hari Raya Kurban meski di tengah pandemi seperti sekarang ini. Lantas Ustaz, bagaimana sih pandangan Ustaz terkait dengan ibadah kurban di masa pandemi seperti saat ini? Mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tentu kegiatan beribadah tidak bisa kita lakukan seperti sebelumnya, Ustaz. Ibadah itu bukan pada tataran meriah atau ramenya, tapi kekhusyuan. Itulah nilai ibadah yang sangat agung. Tetap kita dapat menjalankan Idul Adha, namun dengan penuh kekhusyuan. Kita jalankan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan kemaslahatan. Insya Allah tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Filosofi ibadah kurban, bagaimana dahulu ceritanya adalah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail. Sungguh adalah sebuah simbol bahwa ketika kita ingin memberikan yang terbaik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Surat As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim. Wahai Ibrahim, ketulusanmu, kekhusyuanmu, kesabaranmu untuk memenuhi berkurban, aku ganti putramu yang akan disembelih dengan domba yang paling besar. Para ulama juga mengkaitkan, sungguh di masa pandemi ini ibadah kurban juga kita dapat maknai dari perspektif kesehatan. Kenapa tadi petugas kesehatan? Karena ternyata persyaratan kurban adalah hewannya harus sehat, usianya harus sudah terpenuhi. Demikian juga tidak boleh ada cacat. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Karena takwa itu tidak hanya yang bersifat di dalam diri kita, keikhlasan, tapi ada takwa, yaitu kita pilih hewan yang terbaik. Maknanya adalah kalau hewan yang kita korbankan adalah sehat, maka manusia yang berkurbannya, manusia yang melakukan prosesi ibadah kurban juga tetap memperhatikan kesehatan. Jangan sampai kemudian setelah kita menunaikan ibadah kurban, aspek kesehatan ini diabaikan. Tetap kekhusyuan, keikhlasan, kekhidmatan di dalam menghari raya, dalam merayakan Idul Adha masih tetap kita jalankan, dan semakin kita menjalankan itu secara khusyuk, maka akan semakin besar nilainya di sisi Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ingat sekali lagi itu ya pemirsa ya, dalam sebuah ibadah bukan perayaannya tapi kekhusyuannya ya Ustaz ya, dan keinginan pasti sepenuh hati untuk menjalankan dengan baik dan benar.